Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widianingsih, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Siliwangi. Di video kali ini, saya akan menampilkan video PPL aksi ketiga dengan KD 3.9, yaitu menganalisis unsur intrinsik cerpen. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik. Model yang digunakan adalah model problem-based learning, dan metode yang digunakan adalah metode diskusi dan tanya jawab. Selamat menyaksikan. Silahkan Ketua Kelas pimpin doa dulu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu dengan judul Hari Merdeka. Silakan, siapa yang siap memimpin? Indira siap? Siap. Oke. Membela negara kita, waktu 17 Agustus membela negara kita. Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak hadir? 5 orang. Azmi sakit, Azmi sakit, Fitriani sakit, Fitriani sakit, Kusmayadi sakit. Kusmayadi sakit. Sekarang Ibu punya games ya. Gamesnya itu tebak nama buah-buahan. Ya, jadi kalau Ibu tunjuk abjadnya ke siapa, langsung harus cepat tunjuk nih langsung. Rafael, C. Apa? Buah apa? Salah ya. Belum fokus berarti. B. Blueberry, C. cherry, M. mangga. D. Nah, belum fokus. Belum. Ingat, minggu lalu kita belajar materi apa? Materi apa? Mendemonstrasikan nilai-nilai yang mengandung cerpen. Pintar. Akan belajar mengenai KD. Ada di depan 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, yang akan kita analisis adalah unsur intrinsiknya. Kalian lihat, indikator yang harus kalian capai, yang pertama adalah menemukan hal-hal menarik terkait unsur intrinsik dalam cerpen. Yang kedua, kalian harus mampu menelaah unsur intrinsik dari cerita pendek. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan mengamati film. Ada berapa sih unsur intrinsik cerpen? Ada 6. Nah, yang pertama ada apa? Tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, amanat. Sekarang, siapa yang bisa membacakan pengertian satu persatu dari unsur intrinsik ini? Saya, Bu. Silakan. Unsur intrinsik ke-1 adalah tema, adalah gagasan yang menjalin struktur isi. Contoh tema, masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan sebagainya. Siapa yang bisa menentukan tema dan penokohan dari film tersebut? Daniel, Bu. Untuk temanya yaitu cinta, untuk tokoh yaitu ada teman Rati dan Angga. Siapa yang bisa menyebutkan alur dan latar tempat dari film cinta tersebut? Dina, Bu. Silakan, Dina. Untuk alurnya itu campuran, dan untuk latarnya itu di masjid, di rumah Ratih, dan di rumah Angga. Siapa yang bisa menganalisis sudut pandang dan amanat dari film yang sudah kalian tonton tadi? Saya, Bu. Untuk sudut pandang yaitu orang ketiga,
Dan untuk amanat, jangan sesekali meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat dapat mempermudah segala urusan kita dalam dunia dan akhirat kelak. Ini kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Gimana, udah dapet belum? Sebentar lagi, ini cuma tinggal bagian amanat. Sebentar lagi. Bisa, tapi bisa. Bisa. Semangat ya. Ya, Bu. Kelompok ini sudah selesai. Tinggal sedikit lagi, Bu. Sekarang sedikit lagi pada bikin PPT. Oh, membuat PPT. Yang bagus ya PPT-nya ya. Siap. Yang menarik. Tapi jangan terpaku bagus PPT. Hasil analisisnya juga harus dapat ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Semangat, semangat, semangat. Makasih. Kelompok berapa? 5, Bu. 5. Analisisnya udah selesai sampai mana? Baru setengah, Bu. Baru setengah. Dilanjutkan, PPT-nya harus bagus ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Ada kesulitan? Enggak, Bu. Ada sedikit lagi. Boleh ditanyakan ke Ibu langsung ya. Ya, siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Ya, semangat. Ya, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 6, Bu. Kelompok 6 sampai mana? Menganalisisnya? Sampai sudut pandang. Baru sudut pandang. PowerPoint-nya sudah dikerjakan? Iya, Sudah sudah. ya. Jadi bagi-bagi tugas ya. Ada Iya. yang menganalisis, ada yang membuat PowerPoint. Pokoknya hasilnya harus bagus ya. Ya. Ada udah sih kelompok ini sudah membuat PowerPoint? Lagi buat buat. proses. Iya, Bu. Analisisnya gimana? Analisisnya unsur intrinsiknya sampai mana? Baru sampai penokohan. Sampai penokohan. Dilanjutkan ya. Iya. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Bisa gimana? Bisa. Udah buat PowerPoint belum? Udah tinggal yang amanat ya doang. Tinggal amanah. Dapat apa? Darah ya? Iya. Selesaikan ya. Sekarang kita akan melihat hasil presentasi tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik dari cerpen. Ada tema kehidupan seorang ahli musik. Bukti karena dari awal, tengah sampai akhir cerita, cerpen ini menceritakan tentang makaji. Yang kedua, alur. Campuran alur maju dan alur mundur. Bukti pada awal cerpen ini menggunakan alur maju. Kemudian ketika di pertengahan, Azna mengingat masa lalu ketika bersama dengan Renggoni, dan itu termasuk alur mundur. Yang ketiga ada tokoh. A. Protagonis, Makaji, baik hati, bertanggung jawab, jujur dan toleransi. B. Antagonis, Renggoni dan Mangkudun. C. Protagonis, Yusnaldi, Gentasari, Yustamaji. Yang keempat ada latar. Tempat, kampung lereh panjang, waktu pagi, siang, malam, suasana tegang, sedih, kecewa. Sudut pandang orang ketiga, amanat, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekian hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang tampil untuk mempresentasikan hasil analisis kita panggil kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Dwi Lestari dan teman saya Cahya Agnia akan mempresentasikan tentang menganalisis unsur intrinsik cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Next. Kami beranggotakan saya sendiri Dina Dwi Lestari, Indira Aulia Rahman, Rian Ramadhani, Cahya Agnia, Fitriani, dan Rifki. Nah, jadi
Unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Robohnya Surau Kami itu yang pertama ada tema. Temanya itu kesombongan seseorang dalam menjalani hidup. 2. Tokoh. Ada kakek Ojo Sidi, aku Haji Saleh, istri aku, istri Ajo Sidi. Dan yang ketiga itu alur. Alurnya itu campuran. Yang keempat ada latar. Yang pertama latar tempat. Sekilo dari pasar, kampungku, surau tua, di akhirat, di neraka, di dunia, di rumah, di sekitar samping, di Indonesia. Yang kedua itu ada latar waktu. Beberapa tahun lalu, pagi, subuh, malam hati. Dan yang ketiga itu ada latar suasana. Mengesankan, muram, kehangatan, panas, dan hampa. Kelompok yang selanjutnya tampil adalah kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok 4. Yang pertama ada tema, temanya yaitu impian Dara. Yang kedua alur, alurnya yaitu alur maju. Yang ketiga tokoh. Tokohnya ada 3, yaitu Dara, Hana, dan Uwadara. Yang selanjutnya ada latar tempat, di rumah, di dapur, di taman, dan di kamar. Latar waktu pagi, latar suasana sedih. Yang kelima ada sudut pandang. Yang keenam ada amanat. Amanatnya, jangan menyesali dan tetap optimis dengan keadaan fisikmu. Selanjutnya kalian akan ada pada bagian mengomentari dan memberikan masukan terhadap hasil diskusi dan pembuatan PowerPoint antara kelompok 1 dengan kelompok lainnya. Ibu minta siapa yang akan memberikan komentar untuk kelompok 1? Dina Bu, kepada PPT-nya. PPT dari kelompok 1 kekurangannya itu ada pada penulisan alur kurang rapih dan penulisannya itu terlihat bertumpuk. Terima kasih. Siapa yang bisa memberikan masukan untuk kelompok 1? Ada baiknya penjabaran dari hasil analisis dibuat per poin agar tidak terlihat bertumpuk. Terima kasih. Siapa yang mau mengomentari hasil presentasi pembuatan PPT dan analisis unsur intrinsik untuk kelompok 3? Siapa? Jamil, Bu. Silakan Jamil. PowerPoint terlalu sederhana. Penempatan tema dan tokoh tidak menarik. Terima kasih. Siapa di sini yang mau memberikan masukan? Seharusnya slide tema dan tokoh dipisah. Siapa yang mau mengomentari penampilan kelompok 4? Saya, Bu. Silakan Harili. Penulisan poin dari alur maju terlalu kecil dan seharusnya huruf awal menggunakan kapital. Siapa yang bisa memberikan masukan untuk kelompok 4? Saya, Bu. Silakan Wulan. Seharusnya slide tokoh disatukan saja dengan penulisan tokoh-tokohnya. Sekarang tinggal kita masuk ke kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini terkait materi menganalisis unsur intrinsik dari cerpen? Siapa? Dina Bu, Silakan Dina. kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui cara menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Ibu telah menyiapkan soal. Tugasnya yaitu di Google Classroom, soalnya adalah menganalisis unsur intrinsik dari cerpen yang disediakan. Cerpen yang disediakan adalah cerpen Sepasang Bola Mata. Silakan kalian analisis dari mulai tema, tokoh, latar, alur, amanat, sudut pandang. Nanti ibu nilai, ibu langsung kirimkan nilainya melalui Google Classroom. Silakan cek anak-anak. Hari ini ibu akan bertanya pada Rafael. Ya, coba berdiri Rafael. Menurut kamu, kesulitan apa yang dihadapi ketika kelompok kalian menganalisis unsur intrinsik dari cerpen?
Ingin menjawab Bu, kesulitannya adalah menemukan tema dan amanat ke dalam cerpen karena kedua unsur tersebut tidak tersurat dalam sebuah cerpen. Materi untuk minggu depan, kita akan masuk pada materi mengonstruksi cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun dari cerpen. Terima kasih untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.